Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatur klien, user, dan organization di dalam Adempire. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuka virtual box-nya kita. Lalu, seperti biasa, klik 2 kali di sini untuk membuka tampilan Microsoft Windows XP-nya kita. Oke, jika sudah maka tampilannya akan seperti ini. Microsoft Windows XP-nya kita. Lalu kita ke sini ada namanya Adempire. Klik 2 kali untuk membuka aplikasinya. Oke. Selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi user ID dan password. Nah, di sini user ID kita bisa sesuka kita, tapi di sini saya menggunakan sistem dan passwordnya juga sistem agar mempermudah kita. Oke. Bahasanya itu juga kita bisa menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Lalu klik tanda centang. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita klik centang. Tampilan dari Adempire sendiri. Nah, langkah pertama kan adalah kita pergi ke sistem admin, ke client rules, lalu kita menginisialisasi client setup process. Oke. Di sini client name-nya ini kita ganti semangat. Nah, client name ini sebagai nama organisasinya. Lalu organization name-nya ini kita buat jadi kantor pusat. Oke. Selanjutnya di administrative username kita bisa kopas saja Aku Semangat diganti dengan klien ini jadi Aku Semangat admin. Belum di copy. Ctrl C. Lalu sistem Aku Semangat admin, di sini juga kita ganti jadi Aku Semangat admin. Aku Semangat user, maaf. Lalu currency-nya kita ganti dengan, karena kita menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah, dengan mencari di sini ada namanya IDR. Oke, yang ini. Country-nya tentunya kita cari Indonesia. Lalu regionnya, city name-nya itu kita bisa gunakan, saya mau namanya di Kupang. Lalu address-nya itu bisa Jalan Ikan Tombro nomor 32, terserah. Lalu di sini kita bisa centang semua. Nah, chart of account file ini kita pilih ini, lalu kita cari di sini ACC ID on VBox. Oke, ini. Lalu chart account files. Ini adalah file CSV yang tadi kita masukkan, folder yang kita masukkan ke Adempire. Lalu kita tekan start. Klik centang. Nah, jika sudah, untuk mengeceknya kita bisa logout. Lalu di sini kita ganti dengan Aku Semangat admin. Lalu kata sandinya juga Aku Semangat admin. Coba kita masuk. Dengan demikian kita sudah berhasil membuat admin dari sistem kita. Selanjutnya kita tekan ini. Supaya membuat yang pertama kita buat adalah klien kita dulu. Kita ke menu klien, kita ke sistem admin, ke client rules, lalu kita double klik di klien. Di sini sudah search key-nya
Nah, di sini untuk tampilan ini kita cuma mengganti di sini namanya PT Aku Semangat. Lalu mail hostnya kita bisa tulis aku semangat @gmail.com. Oke, sudah. Selanjutnya ingat terserah kita, tapi di sini kita bisa exit. Oke, selanjutnya kita akan buat yang namanya organization rules atau departemen-departemen yang ada di sebuah sistem departemen itu. Kita klik organization rules. Di sini kita sudah lihat bahwa salah satu organisasi atau departemennya adalah kantor pusat. Nah, di sini kita coba kita ganti di sini, jangan kantor pusat tetapi kita ganti jadi gudang pusat. Search key-nya gudang pusat. Name-nya kita ganti jadi gudang pusat. Dan kita bisa buat deskripsi di sini namanya barang yang berasal dari vendor. Oke. Hingga diaktifkan, lalu kita coba simpan. Ya, coba ini cuma perbaiki yang awal. Selanjutnya untuk membuat satu lagi apartemen, kita bisa klik new record sini. Oke, lalu kita bisa bisa memberikan nama dengan namanya gudang 2. Search key-nya kita bisa pakai G2. Lalu deskripsinya kita tulis barang untuk customer. Oke. Lalu kalau sudah kita simpan. Nah, untuk gudangnya, untuk departemennya sudah. Sekarang kita bisa klik gudang 2, lalu kita bisa pilih organization info. Kita bisa tambah addressnya untuk gudang 2 itu di mana. Misalkan saya masukkan Jalan Ikan Arwana nomor 3. Oke. Kota Kupang. Country-nya kita buat Indonesia. Lalu kita klik nih. Nah, di sini ada beberapa hal yang nanti kita bisa lihat sendiri dan mengisinya. Di sini kita bisa pasang, kita bisa masukkan email addressnya gudang2@gmail.com. Oke. Lalu jika sudah, kita bisa ke assignment. Tidak usah. Lalu kita kita sudah simpan, lalu dimatikan. Dah. Sekarang kita sudah punya organization. Nah, sekarang kita membuat usernya. Oke. Nah, di tampilan ini kita akan membuat usernya. Namanya kita masukin Lala. Lalu jika sudah, kita bisa membuat email user ID-nya, misalnya tidak usah, mungkin ini saja. Password ini kita bisa buat lala 1234, lalu kita simpan. Selanjutnya user roles Lala, lalu ini refresh Aku Semangat admin. Oke. Selanjutnya kita simpan, lalu kita buat baru lagi karena kita mau si Lala ini dia admin dan user sekaligus. Jadi kita buat ulang, refresh dia, lalu pilih Semangat user, lalu save. Selanjutnya kita ke ORG assignment, new record,
lalu organisasinya gudang 2, lalu kita bisa atur valid passwordnya Lala itu valid dari tanggal berapa sampai berapa. Misalnya tanggal 5 tahun 2020 berakhir pada 2021 tanggal 5 juga. Oke. Jika sudah kita save dan kita sudah membuat satu user, coba kita logout dan mencoba apakah sudah bisa berhasil. Nah, ID penggunanya kita ganti Lala, lalu kata sandinya kita buat Lala 1 2 3 4. Lalu kita klik centang dan kita tunggu. Sudah berarti si Lala sudah terotorisasi. Jadi jabatannya sekarang bisa menjadi admin dan juga menjadi user. Oke, dia bekerja di gudang 2. Kita kembali dan kita coba membuat beberapa user lagi. Maaf, kita ke Aku Semangat admin. Lalu kita klik ini dan buat seperti biasa, seperti si Lala. Sekarang coba kita buat baru lagi seperti biasa. Tadi sudah berhasil. Sekarang Lili, kata sandi Lili 1 2 3. Oke. Lili 1 2 3 4 mungkin tadi ya. Oke, dia sudah masuk. Oke, Lili. Dia juga, oh ya, tadi kurang, kita lupa save, tapi nanti baru di save. Ini Lili. Coba Lulu tadi Lulu 1 2 3. Nah, di sini sudah. Dia sudah, jabatannya juga merangkap 2. Nah, tadi kita perlu ganti Lili punya. Tadi kita harus buat jabatannya. Lalu kita pilih ini. Dan coba kita lihat lagi di general roles, security, user. Nah, di sini kita bisa ke user roles, lalu kita klik new record. Tapi satunya kita jangan buat admin, tetapi kita buat user. Oke, selanjutnya simpan dan kita kembali logout. Lili, coba kita ulang. Dan ternyata berhasil. Aku Semangat admin dan Aku Semangat user. Oke, jadi mungkin itu saja beberapa hal yang sudah saya jelaskan mengenai organization, cara membuat user dan membuat klien di Adam Fire. Sekian dan terima kasih.